Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elfrida Burumarbun dengan NPM 22351063. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 6, yaitu konsistensi, integritas, dan transaksi dalam ACID database. Fondasi filosofi dalam ACID. Di sini ada beberapa prinsip dalam ACID. Dalam tradisional RDBMS, yang pertama yaitu atomicity. Properti ini bersifat all or nothing, di mana semua operasi berhasil atau semua gagal. Contohnya pada transfer uang, di mana debit dari akun A dan kredit ke akun B harus sama-sama terjadi. Kemudian konsistensi. Prinsip ini Kemudian konsistensi, database tetap dalam state yang valid sebelum dan sesudah transaksi. Contohnya, total uang di bank tetap sama setelah transfer. Kemudian isolation, transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu. Contohnya, transaksi A tidak melihat data yang belum di-commit. Kemudian durability, data yang sudah di-commit akan tetap ada meski ada crash atau power failure. Contohnya, setelah dikonfirmasi sebuah transfer, maka uang tidak akan hilang walaupun server mati. Adapun keuntungan dari penggunaan ACID yaitu data integritinya terjamin, konsistensi yang tinggi, dan ini cocok untuk operasi kritis seperti finansial atau medis. Adapun kerugian dalam ACID yaitu performanya lambat, banyak log dan validation, kemudian sulit di scale horizontal, dan rigidity itu tinggi pada struktur datanya. Kemudian trade-off pada CAP theorem. Nah, ini adalah sebuah prinsip penting dalam sistem database terdistribusi yang menyatakan bahwa kondisi jaringan yang bisa terputus, maka sebuah sistem hanya dapat menjamin 2 dari 3 properti berikut secara bersamaan. Nah, properti yang pertama adalah konsistensi. Di sini data akan selalu konsisten di seluruh node. Namun jika ada pembaruan data, maka semua user melihat data yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, contohnya di sini, jika user A dan B mengakses database, mereka pasti mendapatkan data terbaru yang sama juga. Kemudian yang kedua, availability. Properti ini menerapkan sistem tetap dapat merespons setiap permintaan meskipun ada sebagian node yang gagal. Nah, contohnya di sini, jika satu server down, maka user tetap bisa mengakses data dari node lain, meskipun terjadi delay. Kemudian prinsip yang ketiga, properti yang ketiga, yaitu partition tolerance. Nah, di sini sistem tetap berfungsi walaupun ada gangguan jaringan yang membagi klaster database menjadi beberapa bagian yang tak saling terhubung. Contohnya, jika terjadi masalah jaringan antar data center, maka aplikasi tetap berjalan dan merespon permintaan. Kebutuhan, batasan, dan implementasi transaksi multi-dokumen di MongoDB. Nah, MongoDB awalnya hanya mendukung transaksi per dokumen atau atomicity per dokumen. Namun kini mendukung multi-dokumen transaksi, tetapi dengan batasan. Nah, adapun kebutuhan transaksi multi-dokumen yaitu diperlukan untuk operasi yang saling terkait dan harus konsisten. Contohnya pada kasus update stok atau pencatatan transaksi dalam penjualan. Adapun batasan transaksi dalam multi-dokumen yaitu overhead yang tinggi, di mana dapat memperlambat kinerja, kemudian tidak cocok untuk workload berskala besar, kemudian membutuhkan replika set atau sharded cluster, kemudian tidak dianjurkan digunakan terlalu sering. Kemudian implementasi singkat dalam transaksi multi-dokumen di MongoDB.
yaitu pertama menggunakan session start transaction itu untuk memulai session, kemudian session commit transaction, dan session abort transaction untuk rollback. Nah, ini adalah gambar sederhana yang menggambarkan transaksi multidokumen, yaitu keseimbangan antara konsisten dan fleksibilitas. Penggunaan transaksi multidokumen adalah pilihan antara konsisten atau fleksibilitas. Konsistensi di sini yaitu integritas data tinggi itu akan aman. Contohnya, transfer saldo antara dua akun, debit dan kredit harus berhasil dalam bersamaan. Kemudian fleksibilitas di sini arsitekturnya lebih bebas, tapi ada risiko yang harus kita tanggung. Kemudian risiko dari fleksibilitas ini adalah potensi konsistensinya yang lebih lemah, kemudian harus membuat mekanisme kompensasi manual, misalnya pada SAG pattern, kemudian hanya cocok untuk sistem dengan skala besar atau terdistribusi. Pentingnya client-side logic untuk menjaga integritas data. Mengapa client-side logic itu penting? Nah, ada pun beberapa poinnya, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada transaksi multidokumen, kemudian menjaga integritas ketika data tersebar di berbagai dokumen atau collection, kemudian memungkinkan implementasi SAGA pattern atau two-pass commit. Contoh client-side logic yaitu validasi sebelum menulis ke database, menjalankan compensating action pada kegagalan transaksi, kemudian yang terakhir menjaga urutan operasi pada workflow distributed. Baik, sekian yang bisa saya paparkan dari materi bab 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.